Terang Kristus bersinar di tengah-tengah masyarakat di mana kita berada. Yesus pernah berkata, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup."
menyanyikan kor masal Bongino. Seluruh jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Ayat pertama diawali oleh solo dan bait yang kedua diawali oleh jemaat dan diikuti oleh solo. Kepada seluruh jemaat kami persilakan duduk. Sekarang kita akan mendengarkan pembacaan kisah kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bernyanyi, di Bethlehem telah lahir seorang putra. Pembacaan riwayat kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus yang terambil dari kitab Injil Lukas pasal 2 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-20. Beginilah firman Tuhan. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali di negeri Syria.
Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Ayat 8 sampai ayatnya yang ke-14, beginilah firman Tuhan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi yang dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba sejumlah malaikat itu bersama sejumlah bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Ayat 15 sampai 20. Beginilah firman Tuhan. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang terjadi di sana. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Demikianlah pembacaan riwayat kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Bait yang kedua, tandanya kuaminkan jaminan janjimu.
Mari kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan dengan mengingat firman Tuhan. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Mari kita sama-sama mengangkat pujian, bila topan keras melanda hidupmu. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hiduplah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Oh, berkat Tuhan mari hiduplah, kau kan
Sekarang mari kita mendengarkan persembahan puji-pujian. Yang pertama, Kor BNKP Jemaat Narwastu Cimahi dipersilahkan. Hai dengan
kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk kita masuk dalam renungan Natal pada malam hari ini. Mari kita sama-sama berdiri. Mari membuka hati kita dalam pujian yang mengatakan Roh-Mu yang hidup penuhiku. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau berkenan hadir di tengah-tengah kami. Berkatilah pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini.
urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Kristiawan dan juga Ketua Panitia, para hamba Tuhan yang sudah hadir pada malam hari ini dan juga sidang jemaat Tuhan. Satu kehormatan saya bisa menyampaikan sharing apa yang Tuhan taruh di dalam hati saya untuk disampaikan pada malam hari ini. Tema kita adalah tema PGI, di mana seluruh mengarah atau mengacu kepada tema PGI itu, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Matius pasal 2 ayat 12. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu orang Majus adalah para cendekiawan berasal dari timur. Mereka adalah orang-orang bijak, ahli astronom. Mereka adalah penasihat para raja Persia. Menarik untuk kita simak pada malam hari ini bahwa mereka setelah berjumpa dengan bayi Yesus yang adalah Mesias, yang adalah juru selamat dunia, mereka kembali tidak lagi seperti nasihat Herodes, tetapi mereka mencari jalan lain. Hal menarik yang saya ingin sampaikan bagi kita sekalian, Natal demi Natal kita rayakan setiap tahun. Adakah kita mengalami sebagaimana saudara-saudara kita orang Majus setelah berjumpa dengan Yesus, hidupnya berubah, tidak lagi mencari, tidak lagi mengikuti jalan yang sama ketika mereka sebelum berjumpa Yesus. Kita ingat kisah wanita yang berzina, di mana dia ketangkap melakukan perzinahan, tapi ketika dia berjumpa dengan Yesus, hidupnya diubahkan. Setelah dia berjumpa dengan Yesus, hidupnya menjadi kesaksian bagi sekampung, bagi orang-orang yang mencibir dia selama ini. Sakeus, kita tahu dia banyak merugikan masyarakat. Dia memungut pajak sesuka hatinya, tetapi dia tidak memiliki damai sejahtera di dalam kehidupannya. Namun ketika dia jumpa dengan Yesus, hidupnya berubah. Dia berkata, dia akan sumbangkan uangnya kepada fakir miskin, orang-orang yang tidak mampu. Bahkan kalau ada yang ditipu, dirugikan 4 kali lipat, aku akan gantikan. Bapak Ibu, jangan sampai kita tahun demi tahun merayakan Natal, tetapi tidak mengalami sesuatu di dalam kehidupan kita. Tentu saja kita tidak usah tunggu pada hari Natal seperti hari ini, tetapi dalam kehidupan kita hari ke hari, minggu, bulan, kita lalui. Adakah kita mengalami perjumpaan dengan Yesus, sehingga tak kala kita kembali, waktu kita berjalan lagi menjalani kehidupan kita, tidak sama lagi seperti sebelumnya. Seorang pemuda yang bukan Kristen, dia mencoba membunuh diri. Dia rajin melakukan ibadahnya setiap hari. Saudara-saudara, dia terpandang keluarga orang saleh di Bandung ini. Saudara-saudara, dia seorang desainer yang terkenal. Berapa kali dia membunuh diri, tetapi tidak jadi, dia takut. Dia pergi ke sebuah tempat ibadah di Dago.
Dia berkata begitu keluar, rasanya ingin bunuh diri lagi. Dia pergi ke Lembang, ada juga tempat di mana jalan salib yang dia harus lalui. Waktu dia mengikuti tapak demi tapak jalan salib, rasanya ada ketenangan. Tetapi begitu keluar dari tempat itu, kembali ke rumah dan ke aktivitas biasa, kembali dia ada ketakutan dan ingin bunuh diri. Singkat cerita, dia mencoba cari ada tempat di mana dia bisa mendapatkan pertolongan. Staf kami salah satu dihubungi lewat Instagram, lalu dihubungilah saya untuk bertemu. Ketika saya bertemu di ruang kantor saya berkata, "Anda siapa?" Dia perkenalkan namanya, cukup terkenal, dia mapan, keluarga saleh. Saya bilang, "Apa yang Anda alami?" Dia bilang, "Saya tidak tahu. Rasanya selalu ada keinginan bunuh diri. Ada sesuatu yang tidak puas dalam kehidupan saya. Padahal gaji, kedudukan, materi dia punya. Keluarga baik-baik semua. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, lalu apa tujuan Anda bertemu dengan saya? Karena saya pun tidak bisa membantu Anda. Tetapi saya bilang begini, sebelum Anda keluar dari ruangan ini, ada satu pribadi yang sanggup mengisi kekosongan di dalam hati Anda. Pascal berkata dalam diri manusia, ada sebuah rongga yang kosong, yang tidak bisa diisi oleh popularitas, kedudukan, harta, kekayaan, nama sekalipun. Saya berkata, engkau akan terus merasa kosong dan tidak pernah diisi tempat itu. Lalu dia berkata, bagaimana Pak? Apa yang saya harus lakukan? Saya bilang, ada satu pribadi yang sanggup mengisi kekosongan itu, yaitu Nabi Isa. Saya panggil namanya Yesus Kristus. Saya ceritakan siapa dia yang datang ke dunia menjadi manusia, tetapi dia tidak berbuat dosa dan mati di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia dan dosa saya. Apakah engkau mau menerima dia sebagai juru selamat? Saya tidak pernah mengajak dia menjadi orang Kristen, tapi saya hanya mengajak dia untuk berjumpa dengan Nabi Isa, karena Nabi Isa lah yang sanggup mengisi kekosongan hatinya. Singkat cerita dia berkata, "Pak, tolonglah saya." Saya bimbing dia untuk membuka hatinya. Dalam Wahyu 3 mengatakan, "Aku mengetok pintu. Barang siapa yang membukakan pintu hatinya, maka aku akan masuk, makan dan tinggal bersama-sama dengan dia." Singkat cerita Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dia berlutut, dia angkat tangannya, dia ikutin doa yang saya sampaikan. "Bapak, aku orang berdosa, aku hidup dengan kekosongan, aku mau bunuh diri, aku butuh pertolonganmu. Bapak, tolonglah aku, selamatkanlah aku." Dia ikuti kata demi kata sebagai doanya. Singkat cerita, dia menerima Nabi Isa, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya pada hari itu. Pada saat dia berlutut, air mata berlinang. Air mata berlinang, bahkan air ibu sekalipun berlinang. 1111 ya. Waktu dia berkata, "Amin," dia pegang jabat tangan saya. Hati saya sangat senang sekali. Hati saya seperti terhibur luar biasa. Saya berkata, betul, itu janjinya. Kalau ada orang yang membuka hati bagi dia, maka dia memberikan damai sejahtera yang tidak bisa diberikan oleh dunia sekalipun. Dan sejak itu dia berkata, "Apa yang harus saya lakukan?" Saya berkata, "Tetap kamu beribadah, tetap kamu menyembah bahwa dia Tuhan, dia Allah, dia Raja." Hidupnya mulai berubah. Satu waktu saya tidak pernah meminta dia untuk pergi ke sebuah gereja. Bahkan saya tidak menganjurkan, karena menurut saya itu kembali kepada masing-masing setiap orang. Entah bagaimana saya mendapat informasi di sebuah gereja, dia beribadah, dan dia WA saya sekarang
sangat berbahagia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya tidak tahu semua Bapak Ibu yang hadir hari ini. Mungkin saudara begitu rajin beribadah, rajin berdoa. Baru beberapa hari yang lalu, tepatnya hari Kamis, saya bersama saudara saya mengadakan ibadah kebaktian kesembuhan ilahi di Mekarwangi. Ada banyak yang datang yang sakit saudara-saudara, dan banyak yang sembuh. Dan puji Tuhan, kami merasakan bagaimana Tuhan itu masih berlaku dulu kuasanya, sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Alkitab bukan hanya perkataan yang bisa dibacakan dan dikhotbahkan, tetapi perkataan yang mengandung kuasa dan mujizat. Saya langsung menyaksikan di depan mata saya orang-orang yang lemah, orang-orang yang sakit bisa sembuh, orang yang tidak bisa berjalan. Bapak Ibu, mujizatnya masih ada. Yesus yang kita sembah bukan sekedar seremonial, bukan sekedar liturgi. Temukan makna yang sesungguhnya. Orang Majus menyembah berhala, tetapi karena melihat bintang, dia ikuti, dia taat, dan dia menjumpai bayi yang mungil itu. Siapa yang percaya di tempat yang sederhana, seorang raja di atas segala raja lahir di sana. Unsur pertama, sebelum kita berubah, sebelum kita pulang ke negeri kita, pulang dengan cara hidup yang baru, kita harus merendahkan hati terlebih dahulu. Orang sombong tidak mungkin berjumpa dengan Tuhan. Orang sombong tidak mungkin untuk melihat kemuliaan Tuhan. Hanya orang yang merendahkan hatinya lah yang bisa berjumpa dengan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, siapa sangka bayi yang mungil yang tidak berdaya itu, dia adalah Mesias yang dinantikan. Dialah raja di atas segala raja yang bangkit dari kematian. Tetapi karena dia percaya, dia bisa melihat sang bayi tersebut. Yang kedua, apa yang kita bisa belajar dari orang Majus tersebut? Mereka memiliki sikap yang rendah hati, saudara-saudara. Selain hati yang percaya, trust, belief kepada Tuhan, yang kedua, rendah hati. Dia mengorbankan atau membuang atribut-atributnya, semua pangkat, kepintarannya, kehebatannya. Dia tidak mau itu menjadi hambatan untuk berjumpa dengan bayi Yesus itu. Kalau saudara datang ke tempat ini dengan atribut-atribut kebanggaan kita, dengan sejumlah pengalaman kita yang hebat, maka engkau tidak akan pernah berjumpa dengan Yesus. Engkau hanya melakukan sebuah seremonial, dan saya berkata itu baik, tidak salah. Tetapi sayang kalau kita hanya tahun demi tahun hanya sampai di situ. Saya mendorong kita untuk membuang, singkirkan atribut-atribut kebanggaan kita, kesombongan kita, kehebatan kita, supaya kita bisa berjumpa. Seorang filsuf berkata demikian, Yesus itu orangnya rendah hati. Manusia terlalu tinggi hati sehingga tidak bisa berjumpa dengan Yesus. Seorang anak berkata, Pak, filsuf salah. Yesus memang rendah hati, tapi kan dia maha besar, maha kuasa. Manusia yang kecil tidak berdaya, itu menurut kamu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selagi kita mempertahankan semua atribut kebanggaan kita, kehebatan kita, sekali lagi saya pastikan kita tidak akan mengalami perjumpaan dengan Yesus. Sehubungan dengan subtema yang diminta, melalui semangat Natal BNKP Jemaat Darwastu Cimahi menjadi jemaat yang aktif, semangat dalam melayani, serta tunduk dalam perintah Tuhan. Saya tambahkan sedikit, selain aktif dalam melayani, semangat juga kreatif dalam melayani Tuhan, karena Allah kita adalah Allah yang kreatif.
Beberapa tahun kita sama-sama alami pandemi di tengah bangsa kita, bahkan bangsa-bangsa di dunia. Saya sebagai pendeta dalam tim pastoral, tadi saya lupa menjelaskan, nama saya Pendeta Jusuf Tarigan. Istri saya namanya Tio Yeni dari Semarang, dia orang Chinese, marga Tio. Saya dikaruniai Tuhan, kami dikaruniai Tuhan 2 putri. Putri pertama ambil S2 psikologi di Maranatha, sudah menikah, suaminya juga S2 di psikologi Maranatha. Kami dikaruniai Tuhan seorang cucu umur 3 tahun, lebih kurang 3 bulan. Putri saya kedua ambil desainer fashion di Maranatha. Dia sedang menggeluti bidang fashion design, selain juga melayani Tuhan sebagai worship leader di gereja. Saudara-saudara, kami diberkati Tuhan secara luar biasa. Saya lahir dari sebuah kampung di Medan, Padang Bulan tepatnya, bagi Bapak Ibu Saudara yang pernah mampir ke sana. Lahir dari kampung keluarga yang sangat sederhana. Tapi ketika kami berjumpa dengan Yesus, keluarga kami diubah oleh Tuhan. Ayah ibu saya percaya kepada kuasa gelap perdukunan. Kami harusnya 12 bersaudara, tinggal 6 yang hidup, 6 yang meninggal. Mungkin sebagian tahu yang pernah hidup dalam perdukunan, ada tumbal yang harus dikorbankan. Saya yang ketujuh, saudara-saudara. Singkat cerita, waktu saya dikatakan meninggal oleh ayah saya, dibawa ke dokter. Dokter memeriksa, karena dokternya anak Tuhan, orang Kristen. Dia tidak langsung memberikan surat bahwa saya sudah meninggal, tapi diperiksa dan didoakan. Singkat cerita, saya hidup kembali. Itulah awal ayah saya bertanya kepada dokter, "Dokter, kamu kok punya ilmu lebih hebat dari saya? Saya bisa juga menolong orang, tapi tumbalnya anak dan keluarga saya tidak bisa tolong." Singkat cerita, dokternya berkata, "Ada satu ilmu yang Bapak perlu tahu." Ilmu apa itu? Terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ayah saya bukan keluarga Kristen, keluarga kami bukan keluarga Kristen, keluarga kami semua animis, saudara-saudara, sangat kuat di perdukunan. Bahkan sampai hari ini masih sebagian besar masih ada dalam keluarga perdukunan. Tapi bersyukurlah ayah dan ibu saya percaya kepada Yesus, dan sejak itu hidup kami berubah, keluarga kami berubah. Kami sekeluarga mempersembahkan hidup melayani Tuhan, karena kami sadar hidup yang kami miliki semua karena anugerah Tuhan. Saudara masih bersama saya, amin. Boleh beri kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus, haleluya. Tahun 88 saya memberi diri masuk di sebuah sekolah teologi di Batu Malang, Institut Injil Indonesia, bersama saudara saya almarhum Bapak Budiman Lau ya. Beliau adalah salah satu pengurus di gereja BNKP setahu saya. Dia teman sekamar saya, paling dekat dengan saya. Beliau sangat pintar, saudara-saudara. Tapi saya dalam pelayanan kami terpisah. Terakhir saya sudah mendengar dia lebih dahulu dipanggil oleh Tuhan. Saya merasakan, saudara-saudara, hidup saya nothing, tidak ada apa-apa. Tetapi ketika berjumpa Yesus, hidup kami berubah. Pola pikir kami, pola mindset kami berubah. Kami boleh diangkat, boleh diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu, sekali lagi saya ingin sampaikan, orang yang berjumpa dengan Yesus hidupnya tidak sama. Value, nilai-nilai, karakteristik yang berubah. Dulu saya lebih egosentris, egois, mementingkan diri sendiri, keluarga sendiri. Ketika berjumpa Nabi Isa, berjumpa dengan Yesus Kristus, everything, semuanya mulai berubah. Oleh anugerah Tuhan, saya diberi kesempatan untuk studi dan juga belajar di Singapura. Saya bisa pergi ke Israel dan juga belajar di Korea. Saya merasakan Tuhan, Engkau terlalu baik. Kami tadinya orang yang terkutuk, orang yang di bawah kutuk dosa, kutuk kematian. Tuhan angkat, Tuhan bela. Rasanya saya tidak mampu lagi mengucap syukur karena terlalu banyak perbuatan Tuhan. Bapak Sade, salah satu saya ketemu di awal pelayanan saya di Bandung ini. Kami merangkak dari bawah, dari sederhana sekali. Kalau Tuhan memberkati kami, kemarin Natal sekali ibadah 2.000 orang, ada 2 kali ibadah kami lakukan kemarin sore, 4.000
itu bukan karena kehebatan seseorang, itu karena kasih karunia Tuhan. Boleh beri kemuliaan sekali bagi nama Tuhan. Apa yang Tuhan tahu, orang yang berjumpa dengan Tuhan tidak sama lagi, pasti berbeda. Kalau belum kita merasakan itu, malam ini buka hati kita. Kita tidak hanya sekedar membahas tema PGI, tema pusat, tapi saya rindu supaya firman itu bicara menjadi rema di dalam hidup kita. Saya bukan menghormahkan apa yang saya pelajari, tapi saya menghormahkan apa yang saya alami bersama dengan Tuhan. Sehingga saya percaya ada sebuah kehidupan yang saya bagikan kepada saudara-saudara sekalian. Yang pertama, orang Majus punya hati yang trust, percaya bahwa Nabi Isa, Yesus lahir. Yang kedua, mereka rendah hati. Mereka mau datang ke kandang yang hina. Kalau mereka berkata, kami orang yang hebat, orang yang punya pengalaman, ngapain datang ke sini? Tidak akan terjadi pertemuan ini. Selagi kita berkata, saya ini Pak dari lahir sudah Kristen, saya ini sudah rajin dalam ibadah kesembuhan ilahi yang kami lakukan kira-kira hari Kamis yang lalu, ada seorang ibu berkata demikian. Dia disembuhkan dari satu penyakit dan dia berkata demikian. Saya ini sudah ke gereja, tapi kenapa ya saya tidak mengalami kuasa Tuhan? Tapi kenapa malam ini saya kok bisa merasakan hadirat Tuhan? Saya berkata, Tuhan selalu menantikan Anda, tinggal siap atau tidak membuka hati kepada Dia. Bukan masalah tempat, bukan masalah rundown acara. No. Kadang-kadang dalam kesederhanaan kita berlutut memohon kepada Tuhan, Tuhan tolonglah saya. Saya percaya Tuhan menolong kita. Yang ketiga, apa yang kita bisa belajar dari orang Majus yang pulang ke negerinya melalui jalan lain? Yang ketiga, kita bisa belajar ayat 11, mereka menyembah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, banyak sekali kita hanya berhenti di sebuah legalitas, legalisme, acara atau atribut. Kalau saya pakai salib, saya berarti sudah Kristen. Kalau saya sudah bawa Alkitab, saya berarti sudah Kristen. No. Saya ajar cucu saya. Memang ada lilin, ada pohon Natal, tapi ini hanya reminder, mengingatkan kita ke sebuah peristiwa kelahiran Nabi Isa, Yesus Kristus. Saya tidak mau dia lekang atau lekat dengan hal itu, tapi saya dorong dia supaya dia buka hati. Tadi sebelum saya berangkat ke sini, ada 2 keluarga datang ke rumah kami sebelum saya mau berangkat. Harusnya saya mau berangkat. Satu keluarga yang tentu membawa berkat, saudara-saudara, pesan Natal. Tapi satu lagi juga selain membawa berkat, membawa masalah. Di mana anak 3 tahun kurang nggak bisa bicara. Dia memohon anugerah dari Tuhan. Dia tadinya bukan kenal agama Kristen, si istrinya, suaminya orang Chinese. Mereka menikah secara Kristen. Anak keempat nggak bisa bicara. Dibawa kepada terapi, belum dapat pertolongan. Tapi terakhir dia ingat ada hamba Tuhan, mungkin bisa mohon doa dari hamba Tuhan tersebut. Di tengah-tengah kesibukan kami melayani Tuhan, agenda yang cukup padat, sebenarnya saya bilang saya harus berangkat sekarang. Seperti sekarang sebenarnya saya tidak tahu jamnya, memang lama Natal malam hari ini. Jadi istri saya sudah pulang lebih dahulu karena ada acara lain lagi. Bapak Ibu Saudara, saya bilang sebenarnya waktu saya sudah habis, saya harus berangkat. Tapi dia bilang, please tolong Pak Pendeta doakan anak saya. Bapak Ibu Saudara, anaknya kelihatannya sehat, semuanya baik, utuh, tidak ada masalah. Tetapi hanya tidak mau bicara. Saya diingatkan Tuhan, ada sebelumnya anak pengurus di tempat saya 4 tahun tidak bisa bicara juga. Saya tanya kepada orang tuanya, siapa yang mengasuh anak ini? Dia bilang ada seorang laki-laki, masih saudara.
saya, apakah yang mengasuh dia lancar bicara atau bisa komunikasi? Dia bilang enggak, bisu. Minta maaf, saya bilang. Secara psikologis, bahwa kalau anak kita mau komunikasi, yang membimbing dia mengajar dia bisu, bagaimana dia bisa bicara? Tentu selain saya doakan, saya juga berikan hal-hal praktis apa yang dilakukan. Singkat cerita, sekarang mereka sudah ada di Manado, anaknya sudah sekolah dan kuliah dengan luar biasa. Kisah itu saya diingatkan waktu tadi didoakan, anaknya merontak, anaknya melawan. Sepertinya anak ini punya dunia sendiri. Dia bisa enjoy, bukan autis, bukan yang aneh-aneh, tapi biasa. Tapi dia selalu jalan sendiri, senang bersuka cita sepertinya. Setelah 2-3 menit saya amati, sembari saya berdoa, saya komunikasi dengan bapak mamanya. Saya bilang something wrong, ada sesuatu yang benar. Coba ambil dia, merontak. Dan saya perintahkan di dalam nama Tuhan Yesus, supaya anak ini sekarang juga dilepaskan. Dan singkat cerita, dia hanya bisa berkata, Baba, Baba, Baba. Saya percaya mujizat Tuhan masih ada sampai hari ini. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus, haleluya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, memang mujizat Tuhan ada yang instan, ada yang progres, perlu dilatih lagi. Saya berkata kepada orang tuanya, jangan serahkan kepada pembantu, jangan serahkan kepada psikiater untuk menolong dia. Engkau papa mamahnya, peluk dia, kasihi dia, dan ajar dia berkata-kata, panggil nama Bapa, panggil nama Yesus. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hanya mereka yang mau menyembah Tuhan akan mengalami terobosan breakthrough di dalam kehidupannya bersama dengan Tuhan. Ayat 11 dikatakan di sini, ketika mereka melihat bintang itu sangat bersukacitalah mereka, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu apa dikatakan di sana? Lalu sujud dia, lalu sujud menyembah dia. Bapak Ibu semua sekalian di sini orang-orang yang aktif beribadah, orang aktif berbuat baik, puji Tuhan. Saya sangat senang sekali. Tapi jangan lupa Bapak Ibu Saudara, bahwa orang-orang yang menyembah Tuhan dengan benar, hanya mereka lah yang akan mengalami kasih sayang dan kebaikan Tuhan secara utuh dalam hidup mereka. Dan yang keempat, setelah mereka dikatakan menyembah, sujud menyembah dia, maka apa dikatakan? Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya. Yang keempat, yang terakhir ini sederhana sekali tapi penting. Tolong diperhatikan. Saya sudah sebagai seorang pendeta minta maaf, saya sampaikan kebenaran ini kepada pengurus dan jemaat Tuhan. Kami baru-baru yang lalu, wakil dari Komimas Kristen tahu persis, kami membangun hampir 75M bangunan gereja yang ada di Mekarwangi. Ada stairway from heaven. Mungkin saudara tahu kalau pernah lewat Mekarwangi, saudara-saudara, itu ada tangga, ya. Arsiteknya mau membuat judulnya begini. Arsiteknya bilang, gedung ini dinamakan Stairway to Heaven. Gembala saya berkata, salah, nggak bisa, nggak mungkin kita membuat tangga ke surga. Lalu apa kata arsitek? Sebaliknya, Stairway from Heaven. Jadi surga yang datang dari surga datang ke bumi. Ingat kisah Yakub bermimpi ada malaikat, betul Bapak Ibu? Naik turun atau turun naik? Pak Pendeta nggak ada orang di sini. Naik turun atau turun naik malaikatnya? Ini mesti pendalaman Alkitab Pak Pendeta. Minta maaf Bapak Ibu, jawab saja. Turun naik, saudara-saudara. Enggak mungkin kita datang ke surga dengan perbuatan baik kita, dengan amal kita, meaningless. No. Allah lah yang maha kuasa mencari manusia, menyelamatkan saudara dan saya sehingga saya diselamatkan. Gedung itu selesai lebih kurang 75M. Bapak Ibu kami ingatkan, persembahan jemaat-jemaatnya memang orangnya biasa saja, biasa-biasa saudara-saudara. Ya biasa diberkati maksudnya, ya atau cukuplah gitu ya, cukup untuk belanja, cukup untuk menyumbang, cukup untuk membangun begitu.
Puji Tuhan, selesai sekarang. Ada 6 lantai kalau tidak salah sampai dengan atas. Puji Tuhan. Sebentar lagi kami surga ada membangun sebuah tempat ibadah di daerah timur, di mana selama ini nggak mungkin kita bisa membangun tempat ibadah resmi. Oleh anugerah Tuhan beberapa bulan yang lalu, kami diberikan Tuhan resmi izin gereja di daerah timur, ya, Sumarekon, perumahan Sumarekon. Bapak Ibu Saudara, kami akan membangun lebih kurang 100 miliar biayanya. Dengar namanya saja sudah kita wow. Mau dari mana? Uang nggak ada. Tapi kita perhatikan orang Majus ini, sebelum mereka menyumbang, mereka menyembah dulu. Saya pernah dengar seorang sahabat atau teman kami sebagai gembala begini. Dia minta kepada jemaat untuk nyumbang. Dan ada yang nyumbang alat musik, ada yang nyumbang